Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama tidak beredar karena kesibukan, karena banyak kegiatan. Sebelumnya, intinya yang menonton YouTube Tony Sastrajaya, semoga selalu diberi kesehatan, umur panjang, apa yang diinginkan segera tercapai. Amin ya robbal alamin. Hari ini ada pesan, bukan hari ini sebenarnya, kemarin saya baru baca pesan yang ada di video sebelumnya dari Tegar Banyu. Sukses abangku, bang mau nanya, kalau kedua orang tuanya bercerai dan suaminya memberikan rumah dan kebun buat anaknya, rumah yang masih ditempati mantan istri dan anak jika dijual sama mantan istri bisa dilaporkan tidak? Terus jika mantan istri menikah lagi, bolehkah mantan suami mengusirnya? Mantan istri tidak boleh menempati rumah yang mantan suami beli. Dari pertanyaan itu, ini seharusnya ada diskusi lagi, lupa saya. Diskusinya itu katanya sudah diberikannya gimana? Apakah ada putusan pengadilan? Karena setelah putusan cerai kita dapat mengajukan gonogini. Nah pertanyaannya lagi itu tanah gonogini bukan? Karena ada suami istri terkadang meributkan gonogini, sedangkan tanah itu tanah bawaan. Tanah bawaan itu seperti saya menikah sama istri saya. Sebelum menikah saya sudah punya rumah, saya sudah punya kebun sawah. Terus saya menikah, artinya itu bawaan, bukan gonogini. Kalau gonogini itu harta yang didapat setelah dia menikah. Sumpamanya tahun 1 Januari 2021 dia menikah. Mulai 1 Januari 2021 itu dia menikah, itu dia dapat harta. Umpamanya itu udah katakan harta gonogini, umpamanya pas tanggal 2-nya dia beli rumah. Apa tanggal 1 itu juga setelah menikah, satu sore menikah pagi, sorenya dia beli rumah, itu udah harta bersama. Harta bersama itu harta yang didapat setelah menikah. Nah, setelah menikah, setelah punya anak, cerai, hartanya ini gimana? Sudah ada pembagian belum? Sudah ada putusan pengadilan belum? Kalau belum, urus harta bersama, harta gonogini. Kalau belum, artinya belum ada pembagian, ya masih punya bapak, punya suami, punya istri. Kalau kita ingin hibahkan, kalau kita posisi masih hidup, memberikan kepada anak namanya hibah. Kalau kita hibahkan, ada surat lagi, tapi bagusnya dibagi dua dulu, cerai dulu. Cerai sudah diputus pengadilan harta gonogini, bahwa itu milik bersama, tanah ini punya si A si B. Kalau tidak ada gonogini, si A menempati atau menjual tidak bisa kalau tidak izin si B. Begitu juga si B menjual tidak bisa kalau tanpa izin si A. Nah, itu namanya harta bersama. Nah pertanyaannya lagi tadi, boleh nggak mantan istri saya tinggal di situ? Ya boleh-boleh saja, karena dia punya 50% tadi kalau memang belum dibagi. Kamu juga datang nggak situ nggak apa-apa, kamu minta kamar situ nggak apa-apa. Orang itu rumah kamu juga kok, karena belum ada pembagian. Kalau saya lihat tadi belum ada pembagian harta gonogini. Artinya si suami si istri masih punya hak itu. Kalau mau digugat, terus bisa juga dikosongkan. Digugat minta dikosongkan sampai ada penjual. Kalau mau dikasih hibahkan ke anak, ya istri juga harus ngasihkan surat sepakat bahwa ini hibah gitu loh. Jadi kalau hibah satu orang, suami saja, itu setengah rumahnya aja gitu, 50%-nya aja. Kalau istri tidak membuat pernyataan hibah juga untuk anak gitu loh. Nah kalau hibah untuk anak, dia sudah ada putusan pengadilan dan memang itu hibah untuk anak, istri boleh atau tidak? Ya boleh saja, karena istri itu melekat kepada anak. Kalau di bawah umur ya.
Di bawah umur. Jadi istri di sana itu mungkin dalam bahasa dia menjaga anak, dia ngurusin anak karena anak di bawah umur. Itu ya. Jadi harus mengerti juga bahwa itu harta bersamakah atau harta bawaan. Harta bawaan tadi saya jelaskan. Itu pengertiannya. Kalau kita ngurus cerai, kalau ada harta lebih baik cepat diurus. Nah itu dia 2 kali ya. Dia tidak bisa kalau dulu sebelum ada undang-undang terbaru, sebelum ada surat edaran terbaru, hari itu ajukan cerai, hari itu gugat cerai, hari itu juga bisa ajukan hartanya. Cuman kalau belum ada, kalau sekarang ada aturan baru tidak bisa. Jadi cerai sendiri, gugat hartanya sendiri. Kalau untuk anak, hak asuh anak hari itu juga bisa. Artinya pertama kali sidang bisa. Cuman kalau yang udah kedua nggak bisa. Harus hartanya itu harus dibagi, harta bersamanya dibagi atau harta bawaan dibagi. Itu bicara cerai. Di mana sih orang cerai? Oke, manjang. Di mana sih kita dapat menggugat cerai? Gugat cerai itu pertama di mana perempuan itu tinggal. Perempuan itu tinggal. Kalau tidak tahu seumpamanya dia di luar negeri, di mana sih tempat dia menikah? Tempat dia menikah dulu itu bisa. Tapi kebanyakan di mana tempat dia tinggal, di mana KTP dia. Kalau dia seumpamanya KTP dia Lampung, tapi dia tinggal di Jakarta, bisa nggak gugat di Jakarta? Dia kalau pulang ke Lampung kejauhan bisa dengan surat domisili, surat keterangan dari kelurahan melalui RT RW kelurahan itu bisa. Jadi kalau dia mau pulang ke Lampung kejauhan, dia tinggal di Jakarta, tinggal di Bekasi, boleh gugat di Bekasi, tapi keterangan dari kelurahan. Oke, itu aja ya. Semoga konten-konten YouTube Tony Sastra memang sengaja bicara hukum saja. Jadi karena memang kualifikasi saya adalah hukum. Dulu saya pengacara, sekarang cuti pengacara. Saya dari Kongres Advokat Indonesia, sempat menjadi ketua DPD Kongres Advokat Indonesia Provinsi Banten. Sekarang cuti, tapi saya dapat memberi bantuan hukum melalui ini saja, sosial media, melalui pendapat hukum. Nah, kalau pendapat hukum itu terkadang pendapat A, B, C berbeda. Ini saya jelaskan juga, saya sampaikan juga di materi-materi awal itu saya jelaskan. 3 orang pengacara disuruh minta pendapat hukum, bakal muncul 4 pendapat hukum. Nah, 3 orang pengacara aja bisa muncul 4 pendapat hukum. Antar pengacara 1 dan 2 itu beda-beda. Jadi tinggal trust aja, kepercayaan aja, keyakinan aja kalau oh yang ini yang cocok, oh ini yang benar, ini yang bagus gitu loh. Jangan berpikiran dia yang benar semua, tidak juga. Dia yang selalu benar tidak juga. Jadi pendapat itu beda-beda. Ada yang pendapat dia buku aja, ada yang pendapat dari pengalaman, ada yang pendapat dari dengar, macam-macam. Jadi ini konten-konten YouTube saya berpendapat, saya memberi pengetahuan hukum. Yang pertama saya belajar, yang kedua saya seorang dosen di Universitas Swasta di Pamulang, Universitas Pamulang. Terus saya juga dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum di Bogor, salah satu Sekolah Tinggi Ilmu Hukum di Bogor. Saya juga dosen di universitas swasta juga di Kabupaten Tangerang. Dan saya juga pengacara, artinya saya punya pengalaman. Saya juga suka berdiskusi sama ahli-ahli hukum pidana, ahli-ahli hukum perdata. Jadi ilmu yang saya sampaikan, yang saya dapat, yang saya bisa, yang saya ngerti, yang saya tahu. Saya tidak
tidak katanya juga, karena rata-rata semua saya jalani karena saya jadi pengacara sudah lumayan lama. Oke, itu cerita sedikit panjang dari saya, Tony Sastrajaya, Lampung Tengah, Berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.